Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza Ornamental Fish di mana aja berada. Salam tank kotor. Ini kebetulan teman-teman udah lepas karantina teman-teman ya. Ikan 3-4 hari yang lalu ini baru saya nyampe. Jadi saya karantina dahulu sebelum hak edarnya keluar gitu, teman-teman. Nah, jadi sebelum saya edarkan biasa saya karantina dulu sampai memang benar ikan ini sehat. Nah, jadi ngobrol-ngobrol nih mumpung ikannya masih ada di sini. Jadi masih ada sedikit ngobrol lah tentang ikan pikok bass karena memang tidak selalu standby itu ikan pikok bassnya di sini. Jadi pembahasan tentang ikan pikok bassnya kadang agak sedikit sabar gitu teman-teman. Nah, jadi ngobrol-ngobrol nih tentunya tentang ikan pikok bass, tentunya tak luput buat para penghobi. Penghobi di ikan pikok bassnya aja saya ajang silaturahmi dari saya, dan penghobi baru yang sengaja menggali-menggali, mencari pengalaman, inspirasi baru tentang ikan pikok bass. Mudah-mudahan ada inspirasi baru, ajang silaturahmi dari saya, dan mungkin teman-teman ada yang mengalami hal serupa dengan apa yang saya bahas di video ini. Mudah-mudahan ya cepat terselesaikan. Mungkin teman-teman bisa kontak di kolom komentar, mudah-mudahan saya bisa membantu sharing tentunya teman-teman, sesama penghobi ya. Nah, jadi ngobrol-ngobrol tentang ikan pikok bass ini sebenarnya nggak ada spesialnya sih, hanya sekedar ya ngobrol aja lah, dan mungkin ada manfaatnya atau ada lebihnya sedikit, inspirasi baru mungkin teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Nah, jadi ikan pikok bass ini memiliki predikat nama predator ini teman-teman, dimana ikan predator nih seperti yang kita ketahui, ikan yang serem, galak, pemangsa, tentunya ya, mungkin dikatakan kanibal gitu teman-teman ya, cukup lumayan serem banget. Nah, jadi tak tak sesuai juga sama nama dari predator tersebut yang dinobatkan ke ikan pikok bass ini. Ternyata ikan pikok bass ini ikan yang sangat rentan tentunya teman-teman, dimana ikan ini tergolong rentan. Rentannya ini sendiri tentunya berawal dari bakteri yang berlebih tentunya teman-teman. Nah, seperti ini air yang cukup lumayan udah kotor ya tentunya teman-teman. Aduh, pegel teman-teman. Jadi air yang cukup lumayan kotor ya, ini sangat tidak disarankan. Dan buat teman-teman di rumah, buat para penghobinya, tetap jaga kualitas air tentunya, pompa dan filter, gimana caranya kotoran itu bebas bersih tentunya teman-teman. Nah, terus pergantian air rutin itu sangat diperlukan untuk ikan pikok bassnya, tentunya air yang memang benar-benar udah disiapkan. Nah, jadi ngobrol-ngobrol nih tentang penyakit ikan pikok bass. Kenapa kok ikan pikok bass ini tiba-tiba mati? Mungkin teman-teman di rumah kaget nih, ikannya kok tiba-tiba mati. Apa sih penyebabnya kan gitu. Nah, jadi penyebabnya hanyalah satu, itu bakteri. Jadi bakteri itu sendiri awal muawalnya. Jadi mungkin nih teman-teman di rumah saat pemberian pakan berlebih, media-media tank aksesorisnya tidak sesuai kapasitas mumpuni, jadi tercipta lahirnya bakteri-bakteri berbahaya di situ teman-teman. Nah, kok bisa nih bakteri ini bisa menyebabkan ikan ini mati, ikan ini sakit? Nah, jadi saya jelaskan nih teman-teman ya. Nah, jadi ikan pikok bass ini ikan tipe pemangsa. Jadi saat kita pemberian pakan, di mana ikan ini berebut mencari makan, memangsa makanan tersebut, dan otomatis terjadi tumburan di situ, atau saat kita bersih-bersih ikannya pada tumbur kaca, tumbur sini ya, tumbur sana, jadi lecet gitu teman-teman. Nah, lecet itulah awal muasal bakteri yang larut di dalam air itu nempel di luka tersebut. Nah, dan tiba-tiba ngoreng, dan terus cepat tiba-tiba langsung gelepang, sakit, mati teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, penyakit insang rusak. Nah, insang rusak ini juga pernah terjadi, sama aja seperti itu, bakteri yang berlebih dia bernapas dengan insang, jadi tempatnya kotoran di situ, jadi kotoran-kotoran bakteri ya numpuk di situ, jadi terjadi pembusukan dari luka yang dihasilkan kan gitu teman-teman. Nah, terus ada juga nih penyakit pikok bass, dubur. Nah, dubur tempat kotoran tuh busuk. Nah, mungkin teman-teman ada di rumah yang mengalami. Nah, itu sendiri penyebabnya sama aja, dia hidup di dalam air, jadi air yang dialiri masuk ke dalam tubuh si ikan pikok bass itu
udah mengandung bakteri yang nggak beres, jadi pembusukan di dalam perut ikan peacock bass itu sendiri kurang bagus. Jadi terjadi kebusukan di situ sampai menjalar ke dubur, biasanya begitu teman-teman. Nah, jadi apa aja sih yang perlu kita hindari untuk menanggulangi hal tersebut? Yang pertama, tetap jaga kualitas air, terus pompa dan filter itu mumpuni, terus struktur dari pemasangan media aksesoris itu memang sesuai dengan apa yang diminta oleh peacock bassnya itu sendiri. Nah, terus yang kedua, koloni dalam satu tank itu harus diperhatikan karena memang ikan peacock bass ini tipe ikan yang cukup cepat besarnya. Nah, jadi kita harus perhatikan karena berdampak dari terlalu rame koloni saat pemberian pakan, jadi dia lecet. Selalu begitu terus, yang ada nggak sudah teman-teman, kita ngobatin ikan selalu sakit terus. Jadi kita karantina terus, ujung-ujungnya stres dia, ujungnya mati juga kan itu teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya pola pakan, tentunya pola pakan dari kita sendiri teman-teman. Dari pola pakan yang kita berikan, kalau bisa pakan yang tentunya berprotein tinggi, hanya tidak terlalu sering-sering amat tentunya teman-teman. Nah, terus pemberian juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang. Jadi banyak juga nggak bagus, cukup kurang juga nggak bagus. Intinya sedang-sedang, yang penting habis, perutnya ngisi. Nanti 5, 6, 7 jam ke depan baru kita kasih pakan lagi gitu teman-teman. Tentunya kalau untuk predator itu juga filter juga harus sesuai dengan jenis predator. Kalau versi saya di sini, filter untuk ikan predator itu saya perlakukan beda dengan ikan hias. Terus yang kedua, media filter di situ maksimal itu seminggu 2 kali lah. Itu kudu-kudu rajin kita bersihkan tentunya teman-teman. Nah, terus terlepas dari itu semua, kita juga dituntut mungkin buat teman-teman yang repot di rumah, waktunya agak tersita, lebih memperbaiki tank-tanknya, terus koloninya diperhatikan. Terus yang kedua, teman-teman terus dampingi penggunaan heater. Mungkin teman-teman di rumah yang tanknya terlalu kecil atau koloninya terlalu banyak, nah itu teman-teman tetap dampingi heater, di mana heater ini memang berfungsi menjaga suhu air. Karena memang bakteri ya secara pertumbuhan itu tumbuh di bawah suhu standar itu teman ya. Dimana suhu standar kita nih taruhlah di ses lagi di ukuran 32 derajat. Nah, jadi di bawah 32 derajat 25, dan sebaliknya itu bakteri cepat sekali timbul. Nah, jadi disitulah dampak awalnya. Nah, jadi heater ini tetap menjaga, jadi suhu tetap stabil, heater tetap saya setel di set 32. Nah, tentunya tambahan, mungkin teman-teman di rumah ada yang mengalami ikannya mojok, baru beli terus mojok. Nah, jadi mungkin mengalami hal tersebut, dan nggak sedikit juga yang bertanya tentang permasalahan itu. Nah, ikan peacock bass ini mojok itu dikategorikan ikan stres, sakit, atau lecet itu tadi. Lakukan karantina. Saat pengkarantinaan itu hindari penggunaan lampu dahulu. Jadi pemberian pakan juga secukupnya. Dibilang puasa juga tidak terlalu puasa. Terus pemberian ya ala kadar lah tentunya teman-teman. Nah, tentunya cahaya agar dia ini penyesuaian rumah dahulu tentunya teman-teman. Jadi dia penyesuaian dahulu, nantinya tetap pelan-pelan bakal kebiasa. Dan penggunaan lampu kita hidupkan secara berkala. Contoh 1 jam hidup, terus 2 jam mati, terus hidupkan lagi pelan-pelan, terus ditingkatkan terus sampai jangka waktu panjang. Hanya efisien penggunaan lampu ibarat matahari ya teman-teman. Jadi penggunaan lampu maksimal 12 jam. Jadi matahari dia 8 jam, 7 jam, kita over ke 12 jam itu maksimal. Karena memang jika teman-teman terus kendur, itu juga ada permasalahan juga, seperti air dan kerak-kerak di akuarium juga berlebih. Tentunya teman-teman juga kudu ekstra memperhatikan itu semua, karena memang ikan peacock bass ini sangat sekali rentan. Nah, jadi mungkin teman-teman mengalami hal tersebut, mungkin teman-teman bisa lebih baik, dan mungkin teman-teman ada pengalaman yang lain permasalahannya, mungkin bisa teman-teman isi
di kolom komentar. Jadi mengisi waktu luang sambil menunggu mata ngantuk, ya mudah-mudahan manfaat. Nah, jadi agak nyelimur dikit nih teman-teman ya. Agak maklum karena memang pas ini hampir jam 5 pagi, waktunya istirahat. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Nah, jadi sekedar salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.